Ini sotonya. Coba lihat deh, Bu. Sultan banget nggak? Iya, sini nggak ada. Seriusan, Bu, nggak ada yang jual ini? Wah, ini gila sih. Lagi viral, mama, ibu-ibu katanya makan soto gaib. Lo lihat aja nih cuplikannya. Jadi Mbak Pemedani aku mah merinding. Apa kabar aku yang maksudnya ngakoni gitu ya, Bu ya? Makanya aku malah merinding loh beneran ini. Beneran loh. Jadi ini lagi viral banget di podcast RJ5 dan seperti biasa nggak ada gue tambah-tambahin ceritanya. Ibu Kristi namanya. Dia adalah seorang ibu rumah tangga yang sudah mempunyai satu orang anak yang namanya itu Lentera. Jadi awal mulanya sebelum dia makan soto gaib itu, dia pergilah tuh dari Cikarang ke Jogja karena memang Mbah Uyutnya itu sudah tutup usia. Karena memang sudah tua lah akhirnya pemakaman. Nah, pas malamnya keluarga mereka itu tinggal di rumah Uyutnya yang di Jogja. Posisinya mereka tuh tidur di kamar bekas Uyutnya. Nah, pas tidur anaknya si Lentera itu tahu-tahu nemuin kayak ada rambut cukup panjang tapi warnanya putih. Ibu Kristi lihat dong, loh kok ada rambut panjang warna putih? Rambut siapa? Karena dia, suaminya, anaknya nggak ubanan dan rambutnya kayak gitu. Rambutnya persis banget mirip rambut Uyutnya. Padahal di situ udah diganti spraynya dan segala macem. Ya udahlah, masih mereka tidak memusingkan hal tersebut. Keesokan harinya mereka masih menginap di rumah Mbah Uyutnya. Sampailah ketika sudah malam hari lagi nih, di kamar yang sama, di atas kepala anaknya itu ada bulu mata warna putih. Bingunglah di situ lagi-lagi Ibu Kristi. Ini punya siapa? Malamnya setelah kejadian itu, mereka pergi ke sebuah tempat, lagi berhenti di perempatan. Perempatan itu di kirinya itu semacam kayak kuburan. Tahu-tahu si Lentera tuh bilang, Mbah, jangan tiduran di tanah. Ibunya langsung bilang, Hus, kamu ngomong apa sih, Dok? Jadi anaknya itu Lentera semacam melihat Mbah Uyutnya itu lagi tiduran di tanah kuburan tersebut. Ya udahlah, mereka pulang lagi tuh setelah pergi ke rumah Mbah Uyutnya lagi. Di besok malamnya, kejadian horor kembali dialamin sama Lentera. Jadi Lentera itu kayak ngelihat ke kolong kasur, lalu bilang, Bah, jangan muntah di sini. Udah makin gak karuan kan, ibunya mikir, ini anak kenapa dah? Dari hari pertama, hari kedua, sampai sekarang, kayak ngelihat mbahnya terus. Dan yang paling horornya, pas mereka tidur di kolong kasur, katanya mbahnya lagi muntah-muntah. Kan padahal udah dikubur. Sampailah tuh cerita waktu Ibu Kristi lagi jalan sendirian nih, jadi keluarganya tuh nggak ikut. Pagi-pagi ke sebuah pasar yang ada di sana. Waktu itu karena emang udah malam melintang, Bu Kristi ngeliat ada satu kedai yang lagi jualan soto. Wah, enak kali ini makan soto, dia mampir lah. Di soto itu cuman ada dirinya dan satu nenek-nenek. Wih, gue jadi merinding. Nenek-nenek yang ada di sana ternyata nggak jauh beda sama si nenek penjual soto. Sudah tua lalu memakai ciput, pakaiannya hitam dan bawahnya itu adalah kain jarik. Dari orang yang lalu lalang, nggak ada tuh yang mampir ke kedai tersebut. Lalu sang nenek nanyalah dalam bahasa Jawa nih ke Ibu Kristi. Ibu tinggal di mana? Ya dijawab dong sama Ibu Kristi, saya sebetulnya lagi main aja ke sini, lagi melayat sekaligus liburan. Lalu dimakanlah tuh soto yang ada, panas, soto iso babat. Dan pas dimakan menurut Bu Kristi, rasanya tuh bener-bener enak, empuk, lezat, gurih. Soto yang mungkin selama hidupnya itu yang paling enak. Dan di situ dia kagum juga ya, seorang nenek-nenek masih kuat untuk berjualan soto seenak ini. Tapi ada juga pertanyaan dalam hatinya, kok soto seenak ini dari sekian banyak orang yang lewat cuman dia berdua doang. Lalu nenek-nenek itu juga bilang ke Ibu Kristi, besok kesini lagi yo, tak gaweke soto sing paling enak neng Nagoro. Bingung juga tuh Bu Kristi, Nagoro maksudnya Nagoro apa? Dan nenek itu bilang lagi ke Kristi, kalau sotonya itu memang spesial, buatnya aja perlu waktu 2 hari. Di situ Kristi bingung ya, zaman sekarang kan udah modern ya. Apa iya masak soto kayak gini butuh waktu selama itu? Ya udahlah, akhirnya Kristi pulang tuh. Dia nggak ada perasaan apapun dan dia cerita ke suaminya, besok kamu sama Lentera harus makan soto ini ya,
ini soto yang paling enak. Nah besoknya dia sama suaminya ke sana, anehnya nggak ditemuin tuh kedai sotonya. Padahal posisinya di pasar itu di deket ujung jalanan tuh, jalanan kecil. Kok nggak ada ya? Ya udahlah, akhirnya mereka balik tuh ke rumah. Pas sampai di rumah, entah kenapa si Lentera itu sakit cukup keras sampai dirawat di rumah sakit. Nah anaknya itu menangis lah intinya. Untungnya hampir seminggu dirawat, Lentera itu dapat sembuh. Nah ketika sakit itu ibunya bilang, kamu sembuh ya nak, nanti ibu ajak makan soto terenak yang pernah ibu makan. Setelah Lentera sembuh, gak lama mereka balik lagi lah tuh ke Jogja, nginep di rumah Mbah Uyutnya lagi. Nah Ibu Kristi mencari-cari dong, di mana si sotonya. Sampailah dia akhirnya ketemu dengan seorang penjual jamu. Ditanya di situ, Bu, soto ini di mana? Nah kata ibunya yang emang udah lama jualan, gak ada Bu soto iso babat di sini. Yang ada cuma 3 soto, soto ayam, soto sapi, dan ada 1 soto lagi. Nah tapi dari ketiga itu memang udah ditemuin juga sama Bu Kristi dan gak ada yang jualan itu nenek-nenek. Ibu jamu juga bilang gak ada yang kayak gitu di sini. Nah diceritain lah ciri-ciri mbahnya tuh kayak gini, gak ada Bu. Dan si Bude yang jual jamu itu bilang kalau dulu dia pernah mengalami hal yang serupa. Jadi waktu itu anaknya lagi sakit, tiba-tiba dia ketemu dengan orang lalu diantarlah, katanya dia punya obat untuk menyembuhkan anak itu. Nah ke sebuah rumah yang besar, masuk lalu dikasih minyak kayak minyak Arab gitu, diolesin lah tuh ke anaknya. Nah keesokan harinya pas dia lewat tempat yang sama, katanya itu kebun pisang. Di situ kaget lah Bu Kristi, bahkan sampai cerita di podcast RJL aja, dia sampai trauma katanya. Dan yang lucunya pas dia udah balik ke rumah lagi, di suatu malam ketika dia tertidur, di sampingnya tuh Lentera dan sama ayahnya, dia kebangun jam 3 pagi. Dan pas jam 3 pagi itulah dia ngeliat di dekat lemari ada sosok pocong, tapi ini kayak udah lusuh gitu. Jadi rambutnya tuh kelihatan, mukanya keriput, sosok pocong nenek-nenek. Nenek itu pun tersenyum ke arah Bu Kristi. Jadi ada 2 pocong, samping pocong nenek-nenek itu adalah pocong tengkorak. Di situ Bu Kristi benar-benar takut banget, dia hanya bisa berdoa doang. Dan ternyata ini bukan pertama kalinya nanti dia ketemu dengan sosok pocong nenek itu. Udahlah, lo lihat aja lengkapnya di RJ5 Channel.